Penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali terjadi. Jumat pagi Ahok didemo warga Tebet, Jakarta Selatan usai meresmikan ruang publik ramah anak Erpatra Akasia. Sama-sama kita bersatu. Tolong izinkan. Sejumlah warga Tebet, Jakarta Selatan yang merasa kecewa dengan Gubernur DKI Jakarta, Jumat pagi menggelar demo menolak kedatangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di kawasan tempat tinggal mereka saat akan meresmikan ruang publik terbuka ramah anak Erpatra Akasia. Warga kecewa lantaran Ahok telah melecehkan umat Islam. Untuk mencegah aksi warga, petugas kepolisian terpaksa menutup jalan dan mengalihkan rute kedatangan mantan Bupati Belitung Timur ini. Sempat terjadi kericuhan antara pendemo dengan petugas saat warga yang menolak mencoba menerobos masuk dan bertemu dengan Ahok. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan ia sempat bertemu dua perwakilan pendemo. Ahok kembali menegaskan ia tidak mungkin menghina umat Islam karena ia pernah memimpin Belitung Timur yang 95% penduduknya beragama Islam. Ada satu yang perempuannya nanya kok, dia ada saya jawab aja. Jawabannya apa, Pak? Dia tanya, dia cuma bilang Bapak menyakiti hati umat Muslim. Saya bilang, saya bagaimana mungkin menyakiti hati umat Muslim? Kamu nonton dong video saya. Kamu lihat rekam jejak saya dong. Saya kan bupati 63% Muslim di Indonesia. Ya kan Anda masih rekam jejak gitu loh. Kalau rekam jejaknya sekarang, masa saya masih cerita saya bangun masjid itu banyak haji orang itu banyak, jadi riak lagi saya. Peresmian Erpatra sendiri akhirnya dapat berlangsung lancar tanpa adanya gangguan dari pendemo. Erpatra Akasia sendiri dibangun di atas tanah seluas 2.000 meter lebih. Selain taman, pemerintah DKI Jakarta sendiri juga akan membangun pusat kesehatan masyarakat Puskesmas. Muhal Kopandi, JAK TV. Kembali dalam Metro Siang di hari terakhir kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Akasia di Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Nantinya mulai tanggal 24 Oktober, Ahok akan memasuki masa cuti kampanye selama 3 bulan ke depan. RPTRA Akasia merupakan salah satu yang terluas, yakni 2.400 meter persegi. Bahkan rencananya Ahok akan menambah puskesmas di samping RPTRA. Ahok berharap fasilitas yang ada di sini bisa dimanfaatkan seluruh kalangan lintas generasi. Ahok menargetkan setiap tahunnya Pemprov DKI membangun 100 RPTRA dengan menyasar kawasan padat penduduk. Saat ini DKI Jakarta sudah memiliki 69 RPTRA. Meski hari ini merupakan hari terakhir Ahok bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun kegiatan Ahok hari ini berlangsung seperti biasa. Tidak tampak adanya agenda khusus menjelang memasuki cuti kampanye. Tergantung yang relawan jual baju pakai apa, saya pakai apa. Kalau mereka jual pakai denim, jeans saya pakai itu jualannya. Kalau dia pakai kaos, saya pakai kaos. Yang penting ada sumbangan buat saya gitu. Oke Pak, hari ini cukup dulu Pak. Yuk, sebelah sini Pak. Apa? Apa? Persiapan beli mobil bekas. Ya, supaya saya ada mobil lah bisa jalan-jalan. Penandatanganan prasasti kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, disilakan. Yang terhormat Pak Wali Kota dan jajarannya, Pak Asgar hadir. Selamat baru 2 hari Pak ya. Hormati juga Menteri PLT Pak ya, SCM ya. Selamat juga, dan tentu yang saya hormati ada pejabat DKI dari Kepala Dinas Aman semua yang hadir, dan tentu Presidir Raja Tunggal Pak Budi dan Direktur Bu Catherine dan jajarannya juga Pak Yori dari Hemawal dan Dirut Pasar Jaya, tentu Bapak Ibu yang hadir semua pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita sengaja katanya minta agak gelap karena mau yang dipamerin lampunya katanya. Jadi minta resminya menjelang maghrib
biar kelihatan lampunya. Saya nggak tahu ini lampu bagus atau nggak bagus, nanti yang menilai orang RSCM Ibu ya. Jadi kalau RSCM bilang nggak bagus, langsung komplainnya ke Pak Yori. Karena ngakunya ini taman didesain spesial. Jadi orang datang sini rasanya agak beda. Nah, saya nggak tahu beda di mana. Terus saya bilang, toiletnya mana? Numpang RSCM. Ya kan Ibu juga nggak bisa melarang orang ke RSCM kan Bu. Tadi aja saya ke toilet numpang RSCM tadi. Ini namanya hemat ruangan. Ya, tapi intinya memang Jakarta sedang galak-galaknya mengambil kembali ruang hijau maupun beli lagi yang didudukin. Sebenarnya Jakarta ini masalahnya, saya suka bercanda gini. Jadi gubernur DKI itu sebenarnya otaknya nggak usah terlalu penuh. Yang penting ototnya penuh. Jadi wali kota juga sama. Habis semua tanah kita, dulu namanya taman semua, itu udah diduduki disewa-sewain. Dari oknum ini disewa-sewain. Nah sekarang kita ambil kembali, tapi tidak semua taman asal dibuat. Misalnya RPTRA itu tujuannya supaya orang bisa saling bersiraturahim. Dari yang hamil sampai yang tua bisa kumpul bersama. Nah kalau taman ini memang kita harapkan dari penyeberangan itu mesti baik, orang-orang RSCM atau masyarakat bisa baik. Yang penting CCTV pasang, lampu dipasang yang baik untuk keamanan. Kami juga, orang juga banyak protes, kenapa trotoar dipelebar di RSCM? Sebetulnya bukan dipelebar sebetulnya. Kami mulai fokus, jalan itu harus sama. Jadi kalau dari sana tempat lajur, ya 4 saja. Jangan jadi besar atau besar jadi kecil. Hanya memang disiplin orang suka ngetem. Nah ini yang kita harus ada petugas. Sebetulnya jalur ini nggak ada yang dipersempit, sama, konsisten. Kami mulai melebarkan banyak trotoar. Jadi kalau Jakarta buat jalan sebanyak mungkin, lebih cepat tambah mobil. Lebih baik kita membuat taman sama trotoar sebanyak mungkin, selebar mungkin, senyaman mungkin, karena itulah yang lebih baik untuk orang kota ke depan. Nah itu yang kita lakukan, dan tentu terima kasih pada Gajah Tunggal yang udah sponsor. Karena memang dalam otak saya itu bangun gini-ginian jangan pakai duit APBD deh. Kita maunya hemat aja, bisa dapat, mau tempel merek, tempel aja lah segede-gedenya. Pokoknya gratis saja. Kenapa? Karena kami mau fokus uang APBD itu untuk orang. Untuk apa? Kesehatan. Sekarang kami, siapapun sakit, pas mau masuk kelas 3, kita tanggung. Kami bayar preminya. Pendidikan, yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, dengan KJP kami tanggung. 18 juta setahun sekarang. Mungkin tahun depan yang Jakarta butuh 30 juta saya hitung. Karena butuh itu 2,5 juta. Lalu kita mulai menanggung transportasi. Kita beli bus yang banyak, murah, 3,5. Dari Bekasi, Depok aja orang Tangerang ke Jakarta 3.500. Kami subsidi 3,2 triliun. Busnya baru-baru, bagus-bagus. Nggak ada lagi merek Ahok, merek apa yang aneh-aneh. Maunya yang Mercedes apa. Masa tahun 60-an PPD aja busnya Mercy. Masa tahun 2010-an mobilnya merek Ahok, kan nggak lucu. Nah ini harus yang bagus. Kita juga subsidi perumahan. Kami bangun banyak rumah itu subsidi 80%. Karena bayarnya hanya 5.000 pemeliharaan sampai 10.000 sehari. Kita subsidi. Lalu yang kelima kami mulai subsidi sembako nih sebetulnya. Kita mulai mau semurah mungkin. Pasar Jaya minggu depannya akan meresmikan pembangunan perkulakan kayak makro. Kami ingin orang yang gaji pas-pasan, pemegang KJP, bisa beli bahan sembako, kebutuhan pokok, langsung harga pabrik. Termasuk pasar kami. Lalu yang keenam, kami mulai subsidi kerjasama bisnis sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau join sama kami, mau piara ikan, mau tanam sayur, bisnisnya gampang. Kita modalin semua, nanti udah dipotong, bagi hasil 80 buat Bapak Ibu yang kerja. Kami 20. Lalu tanahnya dari mana? Tanahnya kalau orang sengketa, saya paling demen sekarang.
Kalau ada tanah sengketa, saya sita dulu, pinjem pakai dulu. Ini gajah tunggal, saya udah bilangin udah mau selesai. Kalau nggak, mau sita dulu, pakai dulu sementara nih. Untuk kita tanamin sayur mayur dulu, atau buat parkiran. Nanti 20%-nya buat siapa? Udah orang yang rajin-rajin kita kumpulin, kita baru bikin koperasi. Nanti uang 20% kasih di koperasi. Nah inilah yang kira-kira rencana kami. Uang ini kita mau pakai, kita fokus ke orang. Karena indeks pembangunan manusia DKI sudah nomor 1 di Indonesia. Kalau pakai dunia, angkanya 80. Kita udah capai 78,99. Arti kurang 1,01, kita sudah sejajar dengan tingkat dunia. Makanya kita terus dorong. Orang Jakarta bisa hidup sampai 78 tahun sekarang, rata-rata. Pusat malah bisa 79 kalau nggak salah. Karena kepotong Pulau Seribu 76. Nah ini yang mau kita dorong ini. Sekolah juga udah paling lama orang Jakarta, 10 tahun. Dibandingkan Jogja 9. Dulu Jogja paling baik. Nah ini yang kita pengen, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Jakarta sekarang. Inflasi di bawah rata-rata nasional. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi begitu tinggi, kok inflasi begitu rendah? Karena distribusi kami sudah baik. Nanti kalau dari Pasar Jaya sudah bisa pasarnya semua dengan baik, Dharma Jaya sama Food Station Cipinang bisa mengatur sembako ini dengan baik. Kami yakin ini Jakarta tempat hidup, gak usah gaji gede. Buat apa gaji 5 juta kalau biaya hidupnya 4,9? Mendingan gaji 3,4, 3,5, biaya hidup hanya 2,5. Ini yang kami subsidi. Makanya kita terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang menyumbang. Bahkan trotoar yang kami mau selesaikan ada 2.600 km. Kalau dianggap kiri kanan. Duit dari mana? Semua izin kau ngajukan ke saya. Kalau dia ada bangunan, saya langsung wajibkan bikin trotoar sekeliling bangunan tanahnya. Kalau di sini tanah orang bagaimana? Boleh pindahkan ke yang tempat yang lain. Nah saya yakin ini bukan Belitung. Kalau Belitung rumahnya 1-2 kilo baru satu rumah. Kalau di Jakarta gedungnya nempel nih. Kalau saya kumpul-kumpulin keliling-keliling ini 2.600 km trotoar jadi. Trotoarnya serata, ramah disabilitas, dan tentu taman-taman juga dengan toilet yang seperti mall, pakai AC saya bilang. Kita Monas sangat baik. Bisa pengunjung udah capai 150.000. Kalah jumlah penduduk Belitung Timur saya jadi bupati. Satu malam doang ke Monas. 150.000 orang hadir. 80 hektar. Nah, sekali lagi terima kasih. Kami tidak menolak kalau mau nyumbang lagi Pak Budi dan Ibu Hendri. Nama juga sumbangan kan. Makanya kalau yang diresmikan APBD 9 taman, 10 taman, satu lokasi. Jangan buang waktu saya. Tapi kalau yang swasta nyumbang, saya datang karena Anda nyumbang. Jadi jangan, Ibu nggak usah terima kasih saya datang, pasti datang kok. Tapi kalau dibisik-bisikin kan, nanti gimana lagi ya mau untuk kami sumbang taman ya? Oh, saya ajak makan langsung. Saya langsung traktir makan. Pasti begitu. Ya sekali lagi terima kasih banyak. Saya harap betul-betul orang Jakarta ini panjang umur, bahagia, dan dompetnya penuh. Jadi otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Ya sekali lagi orang Jakarta nggak perlu khawatir. Semua kita pikirkan semua. Yang penting Bapak Ibu mau partisipasi. Terutama partisipasi jangan buang sampah. Jangan melawan arus, ya kan? Jangan belanja dagang PKL sembarangan. Jangan tinggal di rumah lokasi sembarangan. Yang kelima, demo pun harus tertib. Kami sudah sediakan tempat demo Taman Pandang Istana. Orang kan suka teriak-teriak tuh oleh istana. Jadi udah bikin satu taman pandang istana tuh, prototin tuh istana. Terus kita mulai atur volumenya. Nah sekarang kita lagi tunggu mau beli bekas kedubes Inggris. Karena orang demo cuma pengen di Bundaran HI sama di Monas. Nanti di Bundaran HI
bekas kedubes Inggris, kami mau bongkar pagarnya semua, pos polisi didorong ke dalam, untuk orang demo juga di situ, sambil plototin bundaran HI. Kami mau pasang lampu, air mancur menari, kira-kira 28 miliar. Pakai APBD? Enggak. Aku todong yang gedung sekelilingnya. Kan kamu yang plototin, masa saya keluar duit? Ya kamu yang punya gedung kan yang plototin buat air mancurnya kan? Pakai musik lagi. Tugas kami beli di kedubes Inggris supaya orang demo di situ, bikin taman. Kalian yang plototin itu air mancur, bayar dong, saya bilang. Setuju juga. Jadi nggak tahu takut sama gubernur apa baik hati, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia mau patungan. Itu saya minta air mancur di Monas, jangan dulu ya Pak ya, satu-satu dulu, mulai pelit ya, nggak apa-apa. Ya sekali lagi terima kasih, semoga taman ini bermanfaat dan tentu saja penyeberangan juga baik, jangan banyak kecelakaan di sini nih. Kita harus pikirkan juga, petugas harus ditaruh Pak, di sub, taruh di sini, standby terus.